Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman, ternyata asal mula api di muka bumi, ternyata permintaan Nabi Adam alaihi salam. Ada perbincangan unik dari malaikat Jibril dan malaikat Malik alaihi salam, dan bagaimana proses api itu sampai di bumi ini. Sebelum Zul mengisahkannya, Zul harap teman-teman bisa kasih like ya. Satu like dari teman-teman sangat berharga bagi Zul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa teman-teman. Amin. Awal kisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki alasan dalam menciptakan sesuatu, karena bagi orang yang benar telah sampai pada maqam yang tinggi, dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza bathila, yang berarti, ya Allah Tuhanku, tidak ada suatu apapun yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Demikian pula dengan api. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki alasan mengapa menciptakan api yang kemudian api tersebut dipergunakan dan memiliki manfaat sedemikian rupa hingga saat ini. Kisah datang dari Nabi Adam alaihi salam yang saat itu baru diturunkan ke bumi. Kemudian Nabi Adam bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan api ke muka bumi juga. Mendengar doa Nabi Adam, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk meminta sedikit api kepada malaikat Malik di neraka. Saat sampai di neraka, malaikat Malik bertanya kepada malaikat Jibril mengenai seberapa banyak api neraka yang diminta. Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api? Tanya malaikat Malik. Aku menginginkan api neraka itu seukuran buah kurma, jawab malaikat Jibril. Mendengar jawaban malaikat Jibril, malaikat Malik pun menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi jika ia memberikan api sebanyak 1 buah kurma. Jika aku memberikan api itu seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan meleleh karena saking panasnya, ungkap malaikat Malik. Mendengar penjelasan malaikat Malik itu, malaikat Jibril lantas meminta separuh dari ukuran buah kurma utuh saja. Kalau begitu, berikan aku separuh buah kurma saja, kata malaikat Jibril. Namun, lagi-lagi malaikat Malik mengungkap hal yang akan terjadi pada langit dan bumi jika ia memberikan api neraka setengah dari ukuran buah kurma. Jika aku memberikan seperti apa yang engkau inginkan, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan semua air di bumi akan mengering, dan tidak akan ada satupun tumbuhan yang hidup. Jelas malaikat Malik. Mendengar penjelasan malaikat Malik itu, malaikat Jibril alaihi salam kemudian merasa bingung. Dia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait seberapa banyak api neraka yang harus ia ambil. Ya Allah, seberapa banyak api neraka yang harus hamba ambil? Doa malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman atas doa malaikat Jibril itu, ambilkan aku api neraka sebesar darroh atau biji sawi, lalu celupkan ke telaga Kautsar sebanyak 70 kali. Mendengar hal itu, malaikat Jibril pun segera meminta api dengan ukuran biji sawi itu kepada malaikat Malik. Malaikat Malik kemudian memberikan api neraka sebesar darroh atau biji sawi itu kepada malaikat Jibril. Lantas malaikat Jibril membawa api tersebut ke telaga Kautsar dan mencelupkannya sebanyak 70 kali. Lalu sesampainya di dunia, masih dipukulkan 2 kali ke samudra. Barulah api itu diantarkan ke bumi. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan pada api neraka itu berlipat-lipat panasnya. Jadi pantas kalau Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, seringan-ringan azab di neraka adalah seorang yang kakinya ditaruh 1 biji darroh dari api neraka, maka mendidihlah otaknya sepanas-panasnya api di dunia. Masih lebih panas 70 kali panasnya api neraka jahanam. Ada juga riwayat yang sahih dari Imam Ahmad berkata, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya api kalian adalah 1 bagian dari 70 bagian api jahanam dan telah dipukul dengan laut 2 kali. Kalaulah tidak karena itu, Allah tidak membuatnya bermanfaat untuk siapapun. Allahu Akbar. Dan juga kita sebagai umat Islam yang percaya bahwa neraka itu ada,
Seyogianya kita memang benar-benar harus mempersiapkan bekal kita untuk hari yang kekal kelak. Meskipun hamba itu akan masuk surga ataupun neraka semata-mata atas rahmat dan keadilan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi menyiapkan diri dengan melaksanakan takwa dan ibadah kepada Allah adalah satu bentuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa Zul bagikan, semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.